Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Firman-Nya akan terus menguatkan, meneguhkan iman kita dalam melewati setiap perkara, bahkan persoalan-persoalan pribadi yang kita alami. Oleh karena itu, sebelum kita melihat firman Tuhan, marilah meminta pertolongan dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami akan gagal memahami firman-Mu, dan tanpa Engkau kami tentu tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu tolonglah kami untuk mampu memahami dan mampu melakukannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ketika seorang murid Yesus bernama Petrus dipanggil, yang awalnya adalah seorang penjala ikan, dan akhirnya dia dipanggil menjadi seorang penjala manusia, atau menjadi murid Yesus, maka ia menuliskan surat kepada orang-orang yang ada di Asia, berbagai tempat seperti di Pontus, Galatia, Bitinia, atau yang mungkin dikenal dengan area Turki pada zaman sekarang. Sekitar tahun 62 sampai 63 Masehi ia menuliskan surat ini, dan akhirnya 2 atau 3 tahun kemudian dia akhirnya mati martir di Roma. Dan pada tahun 62, 63, dan 64, Kaisar Nero memerintah dengan begitu kejamnya dan menganiaya orang-orang yang percaya saat itu. Sehingga sebenarnya tujuan Petrus menuliskan kitab 1 Petrus ini ialah untuk mengatakan kepada semua orang percaya untuk mereka terus teguh dalam iman, dan mereka pasti ada pengharapan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka rasakan di dunia ini. Dan Petrus menjadi salah satu saksi dari penderitaan Yesus saat dia disiksa di dunia. Sehingga Petrus tahu betul bagaimana caranya menyampaikan kepada setiap orang yang sedang menderita. Karena Petrus melihat sendiri. Bukan saja melihat, tetapi ia merasakan bagaimana dia dianiaya karena dia percaya kepada Yesus. Sehingga Petrus yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak ada hal yang lebih bahagia dibandingkan saat Yesus datang kita semua bersorak-sorai bergembira bersama Dia. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang terjadi saat ini, mungkin kita tidak dianiaya seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan di Roma saat itu. Bukan juga seperti orang-orang yang ada di daratan Cina saat ini yang mungkin sangat sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi penganiayaan yang kita rasakan bisa saja tidak berupa hal yang serupa, tetapi bisa saja mungkin kita sulit untuk keluar dari dosa karena kita dianiaya oleh iblis. Mungkin penganiayaan yang kita alami kita sulit untuk memahami firman Tuhan karena kita masih sering melakukan dosa. Atau mungkin penganiayaan yang kita alami mungkin tidak berasal juga dari diri kita, tapi kita merasa semua bencana ini adalah penganiayaan yang terjadi terhadap diri kita. Apapun itu, Petrus menuliskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki harapan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka saksikan dan rasakan di dunia. Justru orang-orang yang percaya kepada Yesus harusnya mereka menderita lebih. Harusnya mereka lebih menderita daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita tahu sendiri bahwa Yesus pun mati karena atas dasar ketidaksukaan orang banyak terhadap Dia. Maka kita sebenarnya tidak heran jikalau saat ini kita merasa tidak nyaman. Justru perlu dipertanyakan jika orang Kristen merasa nyaman setiap hari. Di tengah-tengah begitu banyaknya dosa di dunia ini, kalau kita masih nyaman dengan semuanya, berarti ada yang salah dengan kita. Bukankah kita harus berduka dengan semua yang terjadi? Tetapi sebenarnya fokus Petrus bukan itu.
Fokus Petrus sebenarnya kita memiliki harapan yang jauh lebih baik dibandingkan semua yang kita lihat ini. Kita akan diuji, apapun ujiannya. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu ujian yang kita alami. Tetapi maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak? Jikalau kita percaya benar-benar kepada Tuhan, maka kelak kita akan bertahan dan akhirnya kita akan menerima mahkota itu oleh kedatangan Yesus Kristus. Maka bertahanlah, seberat apapun sekarang ujian, seberat apapun pencobaan, pasti semua itu mendatangkan kebaikan jikalau kita memang betul-betul mengasihi Tuhan. Ia tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kemampuan kita. Bahkan cobaan dari setan pun bisa dijadikan Tuhan sebagai bentuk pembelajaran untuk kita semakin sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yesus akan segera datang. Apakah kita menantikan kedatangannya? Kedatangannya akan penuh dengan sukacita bagi orang-orang yang percaya. Tetapi kedatangannya akan menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi mereka yang tidak percaya. Oleh karena itu Petrus berkata, "Bergembiralah walaupun kamu menderita, bergembira bersukacitalah, karena kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan merayakan sukacita itu, di mana air mata akan dihapuskan dan tidak akan ada lagi pencobaan dan ujian, sebab iman kita telah dimurnikan lewat setiap hal yang terjadi saat ini." Kiranya kita terus bertahan dan terus memuliakan Tuhan di akhir hidup kita ini. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk terus bertahan di tengah-tengah begitu banyaknya ujian hidup, supaya ketika Engkau datang kami tetap bertahan dan terus mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus.